tentang MLM. Oh ya, jangan bahas masalah itu. Kenapa? Trauma saya. Traumanya di mana? Saya tidak mau saya. Begini. Kita tidak usah begini. Traumanya kau itu nggak? Traumanya kau bagaimana? Takutnya kau bagaimana? Yang pertama saya mencegah MLM itu soalnya kuat hukumnya itu. Walaupun kita tuduh dia begini, dia aneh itu. Itu. Ya, apalagi kalau kita bilang boleh gini, tapi dia lapor kita boleh mencemarkan nama perusahaan yang baik, itu nama individu baik, nama komunitas yang jelek. Kena masuk saya. Masuk apa? Masuk penjara saya, mencemarkan nama mencemarkan nama baik perusahaan atau begini. Kita jangan bahas ini. Kita jangan bahas ini toh yang tentang itu produk-produk itu. Begini, kau kan mengerti tentang MLM toh? Kita bahas saja mana MLM yang menipu dengan mana yang tidak menipu. Perbedaannya apa? Otomatis kau kan tahu toh bagaimana itu sistem produk MLM menipu itu. Bagaimana yang tidak menipu kayak begitu. Kan ada perbedaan-perbedaannya toh? Ada. Nah, itu yang kita jelaskan perbedaannya itu. Kira-kira MLM menipu itu seperti apa? MLM yang jujur itu seperti apa? Yang itu kita cari tahu. Yang itu saya mau itu kita mau jelaskan itu di YouTube saya. Hah? Sebentar. Mau mana? Jam berapa? Kalau malam saya tidak bisa. Waktu padat sekali. Oh gitu. Ada pertemuan meeting saya. Oh iya. Sama dunia internasional. Oh, oke. Siap. Saya mengerti Pak. Siap. Oke. Waduh, video. Berarti kita ciptakan itu video nanti malam ya? Tidak bisa malam. Sebentar. Sebentar sore ini. Habis. Mau keluar saya ini. Jam berapa? Subuh jam. Sekarang saja. Iya. Mari ya. Saya main dulu sambil ganti-ganti. Oh ya, oke, betul. Jangan juga buka baju terus kasihan mau. Ganteng, oke. Fix. Saya lamparan dulu. Jangan masih mulai aja sudah. Ambil pan kau. Ini. Sebelumnya Bang, kita berkelahi enak. Astaga. Gini toh. Kita bahas kan tadi kau bilang jangan disebutkan ininya toh. Nanti kita melanggar terus kita dipenjara kan, kira-kira kan toh. Beginilah. Kita bahas yang tentang ini baik ini tentang MLM yang menipu dengan tidak menipu. Maksud ciri-cirinya lah. Toh. Ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya lah yang bagaimana yang menipu itu toh. Harusnya kita. Kalau menurut saya ya. Nah. Menurut saya. Jadi teman-teman harus tahu dulu itu kalau misalnya apa itu MLM. Ya. Tahu dulu apa itu MLM. Nah, ketika teman-teman sudah tahu, nanti Saya rasa orang-orang itu sudah tahu MLM toh tentang multi level marketing itu toh. Ya kalaupun orang tidak tahu itu sudah betul-betul ketinggalan zaman, Cooper lah istilahnya. Oh itu kali. Cooper lah istilahnya. Kurang pengetahuan lah toh, kurang pergaulan nah. Nah, justru itu teman-teman yang tidak tahu, cari tahu dulu. Yes, orang bisa cari tahu di internet lah, bisa orang sharing di internet, share begini, cari MLM, pengertian MLM toh. Next. Menurut saya nih, jadi kalau MLM itu yang bodong itu, kalau mau cari teman-teman mau cari tahu definisinya, definisinya apa, ciri-cirinya itu yang pertama, kalau misalkan teman-teman ditawarkan suatu pekerjaannya itu, saya harus tahu teman-teman harus tahu dulu nama perusahaannya apa, bagaimana perusahaannya. Nah, harus teman-teman ketahui, jangan nanti teman-teman tawarkan pekerjaan sama mereka, tapi mereka tidak tahu nama perusahaannya apa. Nah, itu kan bahaya. Dah. Nama perusahaan PT-nya itu apa? Nama perusahaan PT-nya. Nah, itu ada perusahaannya. Nah, teman-teman harus tahu, tanya dulu produknya apa. Nah, kalau ada produknya, teman-teman harus tahu lagi produknya di bidang apa, kesehatan kah, makeup kah, apa gitu, gitu. Nah, kalau kesehatan lagi, teman-teman harus tanyain BPOM-nya ada nggak ini, BPOM-nya. Teman-teman kalau tidak tahu BPOM, searching lah BPOM apa itu. Badan apa sih BPOM?
Badan Pengawasan Obat Terlarang. Oh, itu kalau obat-obatan ya. BPOM. Terus? Bukan terlarang, enggak tahu apa. Bukan, Pokoknya searching lah ya. surat izin dari Dinkes. Dinkes ya. Jadi teman-teman harus tahu semua itu. Nah, MLM lagi ada beberapa tipe, ada MLM yang ada produk, ada MLM uang sama uang. Nah, teman-teman harus ketahui dulu itu MLM, pokoknya harus ketahui dulu. Nanti kalau teman-teman ditawarkan tentang hal itu, tolak aja, bilang jangan dulu, nggak usah aja, tolak aja lah. Yang kau masuki apa kemarin? Iya, MLM ada produk. Produk apa kau kemarin? Jangan produk, nanti menjelekkan nama produk. Oh, begitu. Nanti kita tidak bisa mengambil kan. Oh, begitu. Jadi jangan disebutkan ya. Iya. Next. Jadi saya kasih intinya ciri-cirinya saja. Ya, ciri-cirinya saja. Jadi kalau ada produknya, kalau ada perusahaannya, teman-teman harus tahu kan izin usahanya. Namanya CPL. Surat izin usaha perdagangan, harus tanyain itu. Nah, ketika itu sudah ada, tanyain lagi UPB-nya, surat izin berjenjangnya. Nah, itu harus teman-teman tanyain. Kalau itu nggak ada, tolak aja. Mending berarti perusahaan bodong ini, perusahaan abal-abal. Itu. Nah, itu terjamin, itu tidak terjamin. Begitu. Terus kau kemarin di mana? Sampai di mana kau punya ini? Kan itu kan pasti ada jabatan-jabatannya kan? Kayak gitu kan? Cuma bawahan aja saya. Bawahan itu apa? Golongannya apakah? Jadi saya pertama downline. Ketika saya ada downline, jadi saya jadi upline. Jadi upline ke downline saya punya leader lagi, punya upline lagi, punya upline punya upline punya upline. Montoknya itu leader. Tapi kami bisa disebutkan leader dari bawahan saya begitu. Gitu. Leader itu pendiri apa? Leader itu pendiri apa? Leader itu atasan kita, kayak atasan. Manajer. Manajer itu ya. Direktur. Itu kurang lebih leader ya. Gitu deh. Bersama semua ya. Gitu. Terus kamu sampai di upline ya? Iya, upline. Next sampai gitu ya. Jadi gitu MLM itu jadi begitu. Jadi itu MLM berat banget itu kalau teman-teman masukin, berat. Yang pertama, teman-teman kebanyakan motivasi tentang iming-iming, nilai-nilai kamu dapat sekian, kamu hanya modal sekian. Oh, itu mending jangan aja teman-teman. Berat. Terus masalah keluarganya kita yang kemarin itu, yang sampai di Yogyakarta, ceritanya itu bagaimana? Ceritanya itu temannya yang diiming-imingkan juga tentang gaji berapa juta, 8 juta ya? Teman apa, sepupu saya kemarin itu yang pertama itu kan ada temannya di sana, ternyata temannya sudah masuk MLM itu. Nah, ketika di Jogja, temannya itu udah lama tawarin sama sepupu saya ini, sudah lama tawarin. Pas dia tawarin itu katanya gajinya 3 juta, udah ada mes, udah ada uang makan, udah ada mobil transportasi katanya. Udah ada mobil transportasi. Saya tanya kerjanya apa, pariwisata. Nah, saya ini kaget. Nah, saya tahu saya di Jogja itu gaji 3 juta itu udah lumayan tinggi karena UMR-nya sana 1,5, jadi rata-rata gaji 1,5. Jadi kalau ada gaji 3 juta, berarti itu sekitar, yaitu di atas kayak gajinya manajer, gajinya pokoknya di atas lah gajinya itu. Ya, orang rata-rata orang yang sudah kayak apa namanya? Oh iya, karena tidak masuk di akal kan UMR yang hanya gaji sekitar 1,5 juta, terus tiba-tiba dapat gaji sampai 3 juta. 3 juta per bulan, berarti tanggung makan, tempat tinggal, difasilitasi kendaraan, iya. Tidak masuk di akal ya, istilahnya. Jadi di luar logika lah ya. Ya. Saya juga kaget kemarin, penasaran saya. Penasaran, saya tanya-tanya, katanya kerja di pariwisata. Oh, tiba-tiba dia sudah di Jogja. Tiba-tiba kaget saya, tiba-tiba di Jogja. Dia telepon saya suruh jemput, ternyata ada temannya mau jemput. Saya bilang, oh ya udah, nanti di mes aja saya jemput. Saya nengok kerjaan kayak gimana. Pas sampai di mes, saya tanya sama temannya, lain lagi. Saya tanya kerjanya siapa ini, makanya ada saya suruh saya kesini. Katanya kerja di gudang. Wah, ini malah tidak nyambung lagi nih, pariwisata kok di gudang. Katanya tanya di gudang bagian apa, checklist. Iya kak, checklist. Berarti hanya mendata-data begitu ya? Iya, coba
prawisata. Setahu saya prawisata itu jalan-jalan, cari-cari apa namanya, kayak orderan begitu kan. Kalau jalan-jalan lagi, prawisata bus itu kan di booking apa. Gitu. Tapi pas saya telusuri mana bosnya, mau saya tanyain kerjanya kayak gimana, itu kan tidak jelas. Saya panggil bosnya, ada bosnya, katanya belum ada, nanti ikut gabung dijelaskan rame-rame. Nah itu malah sudah malah curiga saya, ini sudah MLM ini, curiga. Tapi mereka itu tertutup. Pas saya tanya sistemnya, kerjanya bagaimana, mereka tidak tahu. Tidak, kalau dijelaskan rame-rame sih begini, ibaratin supaya tidak membuang-buang waktu saya rasa. Iya. Mungkin kalau rame-rame kan bagus dijelaskan kan. Kalau rame-rame juga mereka kan rame-rame kan semua, jadi aura positifnya itu dalam ruangan itu ada, jadi orang itu bisa tertarik, bisa ditarik begitu dia. Sama dengan kita di kolamnya lah. Iya. Kalau kita di kolamnya kita bisa narik orang. Jadi orang ayolah, semangat gitu kan. Ayo gabung gitu kan. Kalau di kolamnya, kalau kita di banyak orang kan nggak bisa, susah di luar gitu tuh. Kayak ditawar-tawarkan gitu kan susah kan. Coba dalam ruangannya di backup. Jadi maksudnya saya begini mengerti. Kamu disuruh ngajak teman-temannya kamu dulu yang lain, setelah beberapa orang terus dikasih masuk dalam ruangan. Terus satu kali dijelaskan, tidak mungkin dari antara satu itu tidak tertarik. Ya, tidak tertarik. Berarti tujuannya untuk menarik yang ada di kelilingan situ. Iya. Makanya cari teman. Teman kan orang. Orang gitu ya. Orang yang punya duit. Tapi sebelum istilahnya sebelum dari situ harus telusuri dulu kan, iya, CV-nya, PT-nya kayak gitu tuh. Memang jangan sampai tertipu lah kan. Tertipu. Jadi teman-teman itu harus, apalagi yang bisnis kayak uang ketemu uang itu bahaya sekali teman-teman. Jadi uang ketemu uang ini bagaimana sih? Barter. Misalkan ini uang saya 100 juta, saya alokasikan ke sini ya, nanti ada bunganya sekian, nanti dikasih kita per bulan berapa begitu. Maksud tuh begini ya. Saya punya uang 100, sumpah contoh ya, saya punya uang 100 juta. Terus saya kasih ke kau 100 juta. Terus kau bagaimana? Ini per bulan saya kasih kau itu, saya transfer ke kau sampai 500 per bulan. Nanti meningkat terus. Tapi uang saya yang 100 juta tadi saya ambil. Tidak maksudnya pengembaliannya bagaimana? Iya, dalam bentuk bulanan transferan. Jadi semakin banyak nanti orang yang ku ajak, semakin tinggi uang transferan per bulan. Berarti uang saya itu hangus. Iya, yang 100 juta itu hangus. Dalam dia bilang dalam bentuk tabungan, ku ambil setiap bulan. Itu malah naik. Nah itu kan bahaya, uang ketemu uang. Begitu dia. Tawar-tawarkan begitu, mending jangan deh. Itu dia. Berarti itu uang saya, modal saya tidak kembali. Iya, tidak kembali. Melainkan hanya dibayar per bulan itu tidak ada limit itu sampai tua itu. Iya. Sampai mati. Iya. Dibayar itu. Iya. Berarti kalau sudah meninggal sudah dibayar lagi. Itu saya kurang paham. Pokoknya intinya begitu dia. Intinya begitu deh, uang ketemu uang itu. Pokoknya semua uang mungkin kalau dia kabur. Begitu ya. Kabur, bagaimana? Hangus lah. Hangus, banyak orang ketipu begitu. Dijanjikan sekian, berapa bulan saya kau gabung, dengan modal sekian, transferan per bulan sekitar 13 juta, 20 ya. Per bulan itu. Iya. Bagaimana orang tidak terima ini? Tanpa kerja cuma duduk begini. Kamu mau gabung sama saya, sini uang 100 juta, nanti uang berbunga berapa uang. Tapi asal kau cari orang, kau tidak dapat. Begitu dia ya. Kalau properti mengerti kau? Kalau properti saya kurang mengerti sih, cuman ada juga yang orang-orang yang yang jahil, yang menipu gitu. Sediakan DP sekian, umur sekian. Nah itu hati-hati, soalnya kita sudah kita store uang, pas kita berhenti nyicilnya, belum jadi, uang diambil. Itu harus ditelusuri juga kak, PPT sama CV-nya terdaftar begitu, properti itu. Pokoknya
kita harus orang terpercaya itu, orang terpercaya itu. Nggak harus ditelusuri ya, nggak harus resmi dia Nggak punya PTCV, tidak harus resmi. Nggak harus, itu yang penting kita percaya itu orang. Saya rasa harus deh kayaknya, harus resmi PT sama CV-nya biar ditahu kayak itu mereka pegang properti apa. Sekarang tahu cuma sama properti, cuman itu intinya itu dia, kalau misalnya uang dia suka kita kasih semua uang tuh, baru kita kasih semua uang, terus tiada jaminan apa-apa saja kita kasih uang tuh, jaminan kita untuk dapat rumah itu apa saja, jaminan itu, jaminan hanya kwitansi. Kwitansi itu tidak kuat itu. Kalau tiba-tiba kau tidak bayar, cuma kwitansi, kau minta uang, bagaimana caranya? Sedangkan dia punya bukti-bukti kuat. Gitu ya. Tetap ada sistem mengajak gitu ya. Ada bonus ini. Yang apa ini lagi? Kalau semua itu yang begitu bodong-bodong itu. Iya, MLM itu dia kayak dia itu kayak punya level sekian kamu dapat reward motor. Oh, janji iming-iming aja berarti. Ya itu iming reward. Ketika rewardnya sudah, kalau ada yang menjanjikan iming-iming begitu berarti pure itu sudah tidak betul itu. Iya, pokoknya itu sudah, jangan, mending teman-teman kerjanya real aja Ya kayak bisnis ya, jual barang, ada uang gitu, mending begitu saja. Atau mau teman-teman mau bisnis kayak begini, saya kasih contoh Kampas ini ya. Kampas ini kan begini, mereka daftar kan sama saya, terus nanti mereka didata sama saya kan. Setelah saya data, nanti mereka harus ada modal dulu berapa juta, tapi modalnya saya tidak miliki, melainkan modalnya itu mereka pegang untuk mereka belanjakan ke toko, ini kan. Cuman saya mintai keterangan berapa dana awal, ya kan? Saya mintai keterangan berapa dana awal seumpama contoh mereka 4 juta atau 5 jutaan, itu nanti saya data aja. Nanti uangnya itu mereka pakai belanja produk ini, produk-produk yang ada ini, yang dijual-jual ini. Jadi saya hanya kasih info sama mereka, harga ini sekian di toko sini, harga ini sekian di toko sini. Terus saya kasih di toko sini, habis itu mereka ini datang ambil ke toko sini, belanja pakai uangnya mereka tadi. Jadi uangnya mereka saya tidak miliki, saya tidak pegang. Berarti saya tidak ada sistem menipu kan? Nggak ada kan? Karena pure uangnya mereka miliki kan. Apalagi yang menurut kau ketahui tentang sedikitan, ada tidak bocoran sedikit tentang ini, jelas-jelas bohong apa awalnya? Ya pokoknya intinya itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman diajak pekerjaan itu harus tanyain betul dia punya kerjanya apa, sistem kerjanya kayak gimana, harus ditanyakan semua biar tidak harus transparansi itu. Jangan ada ketika kita kerja, kok ini aturan beda sih, tiba-tiba aturan jam 5, misalnya itu kita pulang jam 5, lewat jam 5, ini sudah salah aturan, berarti ini namanya skips di tempat jam berapa. Kalau misalnya itu harus ada aturan semua begitu kita kerja. Kalau misalnya ada MLM lagi, itu MLM itu tiada kerjanya, tiada limit waktu, artinya kita sendiri ya berusaha. Targetnya kita berapa sekian, anggaplah sehari 1 orang kita bawa. Kalau dia gabung, kita dapat untung. Kalau tidak gabung, tidak zong, jadi kita usaha sendiri lagi. Nah, cari orang itu berat. Dari teman kita itu gabung itu harus orang yang punya duit, jadi berat banget teman-teman. Jadi mending stop aja, mending real aja lah kerjanya. Kalau mau bisnis usaha jualan tuh, dan itu harus punya modal gede. Begitu ya. Jadi satu pelajaran sih yang diambil dari video ini kawan. Pelajarannya itu yang gampang percaya sama orang. Kedua itu jangan terlalu tergiur dengan apa yang diberikan seseorang. Ya, iming-iming. Jangan terlalu tergiur lah, karena
begini, sekarang itu apalagi di era sekarang ini banyak yang percaya tentang, ya banyak yang percaya yang tidak masuk di akal lah, seperti giurkan ini ya di luar logika lah istilahnya, seakan-akan. Dan ini sekarang itu seakan-akan ini orang sekarang ini sudah banyak ini hanya mengikuti ego mereka, tidak berpikir menggunakan ini pikiran nalar. Mereka sudah tidak menggunakan pikiran lagi, logika lagi, mereka hanya mengikuti nafsu mereka. Jadi uang itu seakan-akan mereka jadikan Tuhan. Jadi mereka sudah nggak mau mengadu sama yang di atas, sama Tuhan mereka, nggak mau berdoa lah begini dikasihkan solusi jalan. Jadi seakan-akan mereka mengikuti apa yang menurut mereka bagus, menurut perasaannya mereka, menurut ini kayak gitu. Itu sudah ini. Jadi kalau ada pun masalah ini bla 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 lain-lain, saya harap kalian itu berdoa, minta petunjuk sama yang di atas, sama Allah semuanya. Jangan hanya mengandalkan ya hawa nafsu dan pikiran kalian ini bla bla begitulah. Jadi tolong pikirkan baik-baik sebelum mengambil keputusan yang membuat kalian itu nantinya merugi. Harus itu, jangan langsung ambil keputusan yang langsung aja lah. Tanya-tanya dulu sebelumnya sama keluarga kalian, pengalaman mungkin mereka tahu kayak gitu ya, atau seperti bagaimana lah. Jangan langsung asal memberikan berupa uang atau berupa barang, karena itu ya harganya sangat mahal. Apalagi sekarang ini apa-apa makin lama makin naik. Mungkin ya uang sekarang juga ya agak susah sih sekarang ini, dan saya cukup merasakan juga kayak itu. Jadi cuma hanya itu sih pelajaran yang kita ambil dari sini. Oke, mungkin itu aja dulu videonya. Nanti kita lanjut lagi di next time video berikutnya. Oke guys, jangan lupa itu aja, subscribe dan tekan lonceng biar kalian bisa tahu video-video terbaru yang ada ya. Oke, see you next time.